Shalom, selamat sore semua. Shalom buat teman-teman yang ada di tempat ini. Shalom William, selamat datang. Shalom juga buat Ciber semua. Shalom buat saudara-saudara yang ada di rumah. Sebentar kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang kuat, Allah yang besar Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau satukan hati kami Tuhan, kami mau merayakan Engkau Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Oh
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Allah Tuhan pemilik hidup kami. Rindu aliran sungaimu
Kami tinggikan namamu Bapa, Bapa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Although your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, no more than enough for me. Jesus, you're able to break every
break every chains alive in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. It's powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Yes, Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains, every chains alive in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Come on, sing one more time. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains alive in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy. Mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Jesus' name above names. You are worthy, Lord, of praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise.
Bapak terima kasih Tuhan Kau kumpulkan kami di sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa sama-sama di tempat ini. Dan kami mengundang Kau Roh Kudus, hadirlah di tengah kami lebih lagi Tuhan. Dan lakukan apa yang hanya Engkau bisa lakukan di tengah kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar roh hikmat, wahyu dan pengertian tercurah limpah atas kami Tuhan. Urapi aku ya Tuhan supaya bisa menyampaikan apa yang Engkau mau aku sampaikan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Shalom semua. Shalom. Good to be back. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Oke. Nah, kita selama 2 minggu kemarin kita udah dengar tentang janji Tuhan ya dari Ko Hengki maupun dari Mordi gitu. Jadi janji Tuhan buat setiap kita itu unik, berbeda-beda. Tapi pastinya setiap kita punya janji dari Tuhan. Nah, hari ini saya mau bahas janji Tuhan berhubungan dengan identitas kita. Yuk kita baca yuk. Slide kedua please. Next slide. Oke, ini ya. Yosua 1 ayat 6 sampai 10. Jadi ini kondisinya adalah Musa baru saja meninggal, Saudara ya. Musa meninggal dan Tuhan menentukan Yosua sebagai pengganti dia. Seperti kita tahu sama-sama bahwa yang menuntun bangsa Israel ke tanah perjanjian, itu masuk tanah perjanjiannya loh ya, itu bukan Musa, tapi Yosua. Kita baca sama-sama ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8 bilang katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara lihat ya, dari 4 ayat ini ada kata yang diulang 3 kali saudara. Katanya apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, itu saya underline merah. Nah, menurut saudara, kalau dalam 4 ayat Tuhan ngomong hal yang sama 3 kali, itu penting gak? Penting banget. Penting pakai banget. Nah saudara, kalau Tuhan bilang suruh kuatkan, teguhkan hatimu, kalau bahasa Inggrisnya itu katanya courageous, ya, dengan penuh keberanian. Menurut saudara emang Yosua orangnya penakut? Coba kita sama-sama mikir ya saudara ya. Yosua itu ikut Musa dari awal, ya, udah sering lihat perang, udah ngelihat Tuhan bawa kemenangan demi kemenangan. Menurut saudara, dia berani atau penakut? Menurut saya berani. Tapi kenapa Tuhan ngomong ini berkali-kali? Kuatkan dan teguhkan hatimu, kalau bahasa Inggrisnya bilang be strong and courageous. Pengertian saya adalah ada kata courage, itu artinya bukan cuma berani saudara. Jadi courage itu dari bahasa Latin namanya cor, yaitu to tell the story of who you are with your whole heart. Atau dengan kata lain, arti kata courage adalah untuk menceritakan siapa diri kita dengan segenap hati. Saudara bayangin ya, kalau saudara jadi Yosua. Musa itu salah seorang tokoh Alkitab, pemimpin yang paling ikonik sepanjang sejarah. Betul ya? Satu orang memimpin bangsa Israel, bangsa yang istilahnya bebalnya setengah mati gitu kan ya. Tapi dia memimpin bangsa itu dengan luar biasa. Bangsa ini lewat kehidupan Musa lihat berbagai macam hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Betul saudara ya? Dahsyat banget. Nah kalau saudara jadi penggantinya Musa, kira-kira pasti kita punya kecenderungan untuk memimpin bangsa Israel mirip kayak Musa. Betul ya? Kenapa Tuhan ngomong sampai 3 kali kepada Yosua untuk jadi apa? Menceritakan dirinya dengan segenap hati. Dengan kata lain, Tuhan mau dia, next slide, memimpin sebagai apa? Yosua.
Tuhan mau dia memimpin sebagai Yosua, saudara. Tuhan tidak mau Yosua memimpin sebagai Musa. Nah, next slide please. Saudara ya, nih, menjadi apa? Diri sendiri. Seringkali ini adalah sesuatu yang kita sering dengar gitu ya, tapi seringkali ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Next slide. Nah, untuk menjadi diri sendiri, hal yang paling utama adalah apa saudara? Cara kita melihat diri kita. Menurut kita, kita seperti apa? Ya saudara ya, di sini saya lihat kayaknya banyakan para wanita ya. Ini film tentang wanita, saya akan tunjukin film setelah ini. Film ini tentang wanita, tapi message-nya juga untuk para pria. Silakan. Amin, boleh lampunya dinyalain lagi, thank you. Next slide please. Next slide please, ya, oke. Nah saudara lihat di film ini saudara ya, saya pernah mengulang eksperimen ini, waktu saya ngerjain satu proyek buat klien saya, dan hasilnya tetap sama. Di mana gambar yang digambar sama menurut dirinya sendiri, sama gambar yang digambar menurut dirinya versi orang lain, versi dirinya selalu lebih jelek. Saudara, secara nggak sadar kita punya kecenderungan saudara. Kalau dibilang, kamu luar biasa, kamu pinter, masa gitu kan ya. Kamu cantik, masa. Tapi kalau dibilang, kamu pesek, kamu bodoh, kamu gagal, emang gua begitu. Saudara, cara kita melihat diri kita, itu mempengaruhi segala hal, segala aspek dalam kehidupan setiap kita, saudara. Saudara, kita baca ya, di Kejadian 3 ayat 8 sampai 11. Nah, ini ceritanya tentang Adam dan Hawa, saudara ya. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, perhatiin di sini ya saudara ya. Siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang berhubungan sama dengan apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, pohon yang dilarang Tuhan namanya apa? Pohon pengetahuan baik dan buruk. Baik dan jahat, betul ya? Jadi, tree of the knowledge of good and evil, betul ya? Kenapa Tuhan gak mau manusia makan itu? Apakah artinya Tuhan gak mau kita bisa bedain baik, jahat, benar, salah? Apakah itu artinya? Kalau Tuhan larang, apakah artinya manusia itu harusnya gak usah bedain gitu, mana yang baik, mana yang jahat? Tentu tidak, saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah manusia menentukan yang baik dan jahat sesuai dengan standarnya Tuhan. Ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan buruk itu, dia melihat dirinya bukan lagi dari apa kata Tuhan tentang dia, tetapi dari apa kata setan tentang dia. Dia melihat dirinya bukan dari kemuliaan Tuhan lagi, karena dia udah kehilangan kemuliaan Tuhan, dia melihat dirinya dari kacamata dosanya. Saudara, di tengah-tengah dunia yang, lanjutin lagi slide berikutnya, saudara. Saudara kenalin logo ini semua ya. Ayo kita sama-sama. Ini apa? Ini? Siap. Ini Telegram kalau itu. WhatsApp, LinkedIn. Nah, saudara, kalau kita ngelihat di semua sosial media ini, saudara, kita akan dibombardir dengan gambar yang mendefinisikan cantik itu seperti apa, sukses itu seperti apa. Saudara tahu fenomena di Indonesia saat ini? Flexing. Saudara ya, tahu flexing kan? Wih, 1M, murah banget gitu kan ya.
Tapi orang yang ngomong itu 20 tahun, lama banget gitu kan ya. Di penjara 20 tahun anyway. Jadi ada fenomena di Indonesia di mana sosial media itu mendefine sukses itu apa. Sosial media mendefine cantik itu apa. Saudara, saya kerja di dunia video production, saudara ya. Saya punya klien yang beauty product. Saudara tahu, hasil akhir video sama pas syuting itu beda banget, saudara. Kulitnya licin, bibirnya warnanya bagus, nggak ada kerut-kerutnya, dirapiin semua. Saudara, sedangkan kita, ketika kita lihat diri kita, membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat ini, itu sama seperti waktu Tuhan nanya, siapa yang bilang kamu jelek? Siapa yang bilang kamu gak sukses? Siapa yang bilang kamu hidungnya jelek, matanya sipit, pendek, pokoknya semua yang jelek, siapa yang bilang? Yang bilang adalah, saudara, ada survei membuktikan ya saudara ya, saudara nanti bisa baca studinya saudara ya, saya orangnya suka statistik. Nah, studi membuktikan bahwa sosial media ini menjadi sumber utama insecurities bagi banyak para wanita. Lanjutin lagi berikutnya, saudara. Ini lihat ya. Nih, satu studi melaporkan bahwa anak-anak umur 13 tahun, saudara ya, 53%-nya itu tidak bahagia dengan tubuhnya. 53% banyak nggak, saudara? Banyak banget, saudara. Lanjutin lagi ya. Ini bertambah menjadi 78% waktu perempuan itu sampai ke umur 17. Kenapa mereka bisa begini? Karena mereka membandingkan diri mereka dengan sesuatu yang mereka nggak bisa dapat, saudara. Saya nonton ada kesaksian orang yang kerja di modeling, dia model terkenal. Dia bilang gini, saya bisa jadi model, itu karena saya seperti menang lotre genetik. Dan saya punya kriteria yang dianggap orang pada umumnya cantik. Tinggi, tulang pipinya begini, ya kan, giginya rapi, bibirnya lebar gitu. Menurut orang dunia cantik. Nah, ketika kita membandingkan diri kita dengan apa yang ditawarkan oleh sosial media, saudara. Padahal yang di sosial media banyak banget yang di-retouch. Sehingga akhirnya kita tidak bisa merasa saya kurang jelek. Jadi kayak Tuhan, kalau kamu ngerasa diri saya nggak cantik, diri saya banyak jeleknya. Itu sama seperti pertanyaan Tuhan ke Adam. Siapa yang bilang kamu jelek? Artinya kita lebih percaya apa kata sosial media dibandingkan apa kata Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya kasih perumpamaan kayak gini, saudara ya. Saudara tahu monyet ya, saudara? Tahu ya? Monyet itu, saudara ya, kalau dia ikut kelas pilates, dia olahraga setiap hari, saudara. Sampai si monyet badannya keren banget. Udah gitu, si monyet ini bukan itu doang, mukanya juga dilaser. Menghilangkan kerut-kerut dan juga ketidakrataan. Terus udah gitu monyet ini pergi ke fashion designer ternama. Dibikinin baju terbaik. Harga bukan masalah, asik. Terus dikasih tas Hermes yang krokodil, asik. Limited edition. Pada akhirnya dia tetap monyet. Kenapa identitas kita penting, saudara? Karena identitas kita harusnya cuma ditentukan apa kata Tuhan tentang kita. Tidak pernah apa kata lingkungan kita tentang kita. Saudara, lanjut lagi next slide. Mari kita sama-sama belajar. Apa kata Tuhan tentang kita ya? 2 Korintus 5:17 bilang apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah refurbisan. Ada gitu? Enggak ya? Tahu barang refurbis ya? Barang refurbisan ada yang tahu? Barang refurbis itu barang yang bekas dipakai, dibenerin biar kayak baru. Enggak loh. Ia adalah apa? Ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah tahu arti kata jadi ciptaan baru itu apa? Artinya adalah Anda adalah sesuatu yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi sejak dunia dijadikan. Uniquely different.
setiap kita. Saudara, akan selalu ada orang yang lebih cantik, lebih sukses, lebih ganteng, lebih berotot, rambutnya lebih bagus, lebih tinggi. Semua yang lebih akan selalu ada. Tapi tidak akan pernah ada seseorang yang seperti Anda. Cuman satu. Lanjut lagi, 1 Korintus 3 ayat 16 bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, ayat ini bilang apa? Tidak tahukah kamu? Kenapa dibilang tidak tahukah kamu? Karena banyak pikir tahu tapi tidak tahu benernya. Jadi tidak tahukah kamu ditanya gitu. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri saya, di dalam diri Anda, maka itulah yang membuat kita jadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu kalau secara kimia, saya jelasin dikit. Siapa yang di sini yang tahu garam dapur? Sisanya nggak tahu garam apaan. Wah, haleluya. Garam itu kalau nggak ada dikangenin loh saudara. Betul ya? Merica nggak ada nggak apa-apa kan ya. Kecap nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada garam, kangen loh. Tapi nggak ada yang suka banget sampai makan garam doang. Nggak ada kan? Nah itu karena dia memperkaya dan memperindah rasa. Asik. Nah saudara, garam itu namanya natrium klorida, NaCl. Ya. Natrium dan klorin. Itu dua zat beracun loh benernya. Tapi ketika dua itu jadi satu, dia menciptakan yang namanya garam. Sangat bermanfaat buat manusia. Nah, ciptaan baru tuh gitu. Ketika saudara dan Roh Kudus menjadi satu, itulah yang membuat kita jadi ciptaan baru. Lanjut berikutnya. Tentang kita lagi nih saudara ya. Mazmur 139:14. Keren nih. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Tuhan ngelihat kita tuh ajaib banget kejadiannya. Jangan pernah mengizinkan apapun membuat kita melihat diri kita kurang dari apa kata Tuhan tentang kita. Amin. Lanjutin berikutnya. Efesus 2 ayat 10. Nih. Ini kalau bahasa Inggrisnya bagus banget nih ya. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do good things He planned for us long ago. Karena kita ini adalah mahakaryanya Tuhan. Dia telah menciptakan kita menjadi baru dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa apa? Melakukan hal-hal baik yang Dia telah rencanakan bagi kita sejak dulu. Saudara tahu namanya masterpiece, saudara? Masterpiece adalah karya tertinggi, karya terbagus yang pernah dihasilkan akan seseorang. Michelangelo punya masterpiece. Dia berkarya banyak, tapi ada masterpiece-nya. The best of the very best yang dia pernah buat. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan pernah buat untuk mewakili siapa dirinya. You are the best that God can do to represent Himself. Setiap kita. Setiap kita itu masterpiece-nya Tuhan. Cuman satu, unique, limited edition. Harganya nggak bernilai. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan nggak bilang, udahlah ini scrap aja nih, ini mah reject nih, parah. Kita bikin Adam dan Hawa 2.0, new and improve. Enggak kan? Kenapa saudara? Karena ketika dia ciptain Adam dan Hawa, ketika dia ciptain setiap kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Setiap saudara dan saya adalah contoh mahakarya Allah di bumi ini. Amin. Bilang temanmu, kamu masterpiece-nya Tuhan. Amin. Saudara, balik lagi ya. Saya kalau ngobrol kayak gini terus Ciberliana suka ngomong gini. Wah, kalau semua cowok kayak lu, itu salon-salon kecantikan pada tutup lah. Gak ada yang peduli katanya gitu. Enggak, saudara, beda. Ada orang ke salon supaya dia cantik. Ada orang ke salon karena dia sudah cantik dan dia ingin memperindah aja casingnya. Kayak si monyet itu loh tadi, ngerti ya? Jadi dalamnya udah tahu, I am so beautiful, I am so handsome yo. Dia ke salon, cuman casingnya. Dalamnya tetap cantik. Karena kalau orang nganggap dirinya jelek, nggak berarti, nggak berharga, pergi salon kemahal pun, salon paling the best pun, dalamnya tetap jelek, nggak berharga, nggak bernilai. Nah, bedakan saudara ya, who we are, identitas saya sama casingnya ini. Beda saudara.
Jangan disamain, oke? Nah, lanjut lagi, next. Oke. Nah, saudara, manusia, ya, ini bagian dari identitas kita ya, saudara. Manusia itu makhluk sosial. Siapa yang pernah dengar? Oke. Manusia itu makhluk sosial. Nah, menurut saudara ya, dari semua tokoh Alkitab, yang paling sering gaul sama Tuhan siapa? Adam, betul gak? Adam itu setiap hari gaul sama Tuhan, jalan sama-sama sama Tuhan. Ngasih nama binatang sama Tuhan, bareng-bareng. Adam itu istilahnya kalau rohani, paling rohani, top. Kayak kita punya benchmark paling tinggi, betul ya? Tapi tentang Adam, Tuhan bilang gini, Tuhan Allah berfirman, Kejadian 2:18 ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Nah ini bukan ngomongin jomblo saudara ya. Ya saya ada benernya gitu bagi yang masih single gitu ya. Tapi ini lebih dari itu saudara. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, secara psikologis manusia itu hardwired atau apa ya bilangnya hardwired itu ya. Dari sononya kali bilang ya. Dari sononya diciptakan untuk membutuhkan koneksi satu sama lain. Saudara, kalau manusia tinggal dalam isolasi, nggak punya interaksi sosial, dia akan tumbuh menjadi manusia yang cacat. Saudara nanti kalau nggak percaya boleh search di Google, feral child, itu anak yang dibesarkan sama binatang. Ada kisah benernya. Nggak ada interaksi manusia sama sekali. Anak itu akhirnya mengalami keterbelakangan. Saudara dan Tuhan saja, walaupun itu rohani, tapi Tuhan sendiri bilang tidak baik. Jadi kita ini makhluk sosial, betul ya saudara? Dan untuk supaya kita bisa jadi makhluk sosial, setiap kita punya persamaan, kebutuhan dasar yang sangat utama. Next slide please. Yaitu apa saudara? Diterima. Saudara, kebutuhan dasar manusia itu untuk diterima. Saudara, kalau saudara renungin ya, Tuhan itu bisa memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam cara, betul ya saudara ya? Dia sebagai raja, dia sebagai hakim, dia sebagai Tuhan yang maha kuasa. Tapi waktu Yesus datang ke bumi, dia menunjukkan Tuhan sebagai apa? Saudara? Bapa, betul? Dia bisa pilih segala macam posisi. Dia bisa mengambil segala macam profesi. Tapi dia pilih untuk menunjukkan dirinya sebagai apa? Bapa. Saudara, kenapa Tuhan nunjukin dirinya sebagai Bapa? Ini bagian identitas kita loh. Karena apa? Karena manusia kebutuhan utamanya itu untuk diterima. Saudara. Nah, saudara, saya pernah ceritakan ya. Waktu itu saya punya anak masih umur 3 bulan. Terus Roh Kudus nanya gini pagi-pagi, David, kenapa kamu sayang Samuel? Terus saya ngerenung, saya bilang, karena dia anak saya. Saya nggak punya alasan lain. Dia kalau saya suruh kagak ngerti kan, anak umur 3 bulan ngerti apa gitu. Dia nggak bisa lakuin apa yang saya mau, saya juga nggak bisa larang dia gitu. Kalau dia lagi nangis, lagi kebaktian. Ngerti nggak? Enggak. Jadi saya mengasihi anak saya, satu-satunya alasannya adalah karena dia anak saya. Saudara, seringkali kita tumbuh di keluarga di mana kita hanya dikasihi kalau kita sesuai standar orang tua. Nggak usah angkat tangan gitu, pasti ada. Tuh, dunia mengajarkan untuk bisa dikasihi, kamu harus layak untuk dikasihi. Ini keadaan yang dialami dari anak yang paling kecil, bahkan sampai orang dewasa sekalipun. Suami istri pun juga sama. Untuk bisa dikasih suami, ini listnya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi Anda, bukan apa yang kita lakukan atau apa yang kita tidak lakukan. Tapi karena satu-satunya alasan, itu karena kita tuh anak-anaknya loh saudara. Itu alasan kenapa Tuhan sayang kita. Kenapa Yesus mati di kayu salib.
Yesus mati di kayu salib, dia tidak menambah nilai hidupmu. Dia mati di kayu salib oleh karena hidupmu sudah sangat amat berharga di mata Tuhan. Saudara, dunia mengajarkan untuk diterima, kita membutuhkan syarat ketentuan berlaku. Betul? Nah, oleh sebab itu, lawan kata penerimaan adalah penolakan. Nah, seringkali kita hidup di society oleh karena ada syarat ketentuan berlaku. Kita berubah menjadi orang lain hanya supaya kita diterima. Kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita takut ditolak. Saudara, Daud itu seorang gembala, saudara ya. Daud itu seorang gembala. Waktu ada tamu besar, keluarganya dikasih tahu. Waktu itu Nabi Samuel itu istilahnya kayak kedatangan Perdana Menteri lah atau Presiden gitu. Datang ke rumah, saudara. Karena zaman itu pemimpinnya bangsa Israel itu nabi-nabi. Nah, waktu Samuel datang, keluarganya siapin makan gitu. Feast gitu. Daud diundang nggak, saudara? Enggak loh. Menurut saudara dia diterima nggak di keluarganya? Enggak. Kakak-kakaknya jadi officer, jadi pegawai kerajaan, jadi tentara, gagah. Daud jadi apa? Jadi gembala. Dombanya ribuan? Enggak. 3-4 ekor. Daud tahu apa artinya tertolak, betul ya saudara? Daud tahu apa artinya enggak diterima sama keluarganya. Tapi yang luar biasa, saudara bayangin kalau saudara jadi Daud ya. Waktu Daud bilang dia mau ngelawan Goliat, dia ditawarin sesuatu yang benernya adalah kerinduan hati dia secara tidak langsung. Dia ditawarin pakai apa saudara? Pakai jubahnya Saul. Jubah perangnya Saul, pedangnya Saul, istilahnya gila. Ini tuh peralatan yang dipakai raja. Saudara bayangin ya, kalau saudara punya kakak itu di militer saudara ya. Dan saudara gak pernah dianggap sama saudara kalian. Ketika dikasih penawaran, nih lu pakai baju raja, baju perangnya raja. Itu tawaran yang lebih menggiurkan loh. Karena kalau dia pakai baju raja itu, waktu keluarganya lihat tuh anak gua, dia lebih hebat dari kakaknya, dia pakai jubah raja loh. Gak ada kakaknya Daud yang pernah pakai jubahnya Saul. Tapi Daud melawan Goliat bukan sebagai tentara. Daud melawan Goliat tetap sebagai gembala. Saudara, di dalam kehidupan setiap kita, saya yakin pasti punya Goliat. Kalau nggak ada Goliat, pasti nanti ketemu. Karena setiap kita punya Goliat yang berbeda. Goliat saya sama Goliat Anda pasti berbeda. Tapi satu hal yang sama, Goliat hanya bisa dikalahkan jika kita mengalahkannya bersama Tuhan menjadi diri kita sendiri. Walaupun tawaran terbuka lebar untuk menjadi orang lain, kita bisa jadi orang lain, tapi tidak akan pernah bisa mengalahkan Goliat kita dengan menjadi orang lain. Saudara, saya mau cerita tentang saya deh ya. Saya ini dulu punya banyak issues, saudara ya. Saya waktu SMA, nggak usah gitulah. Dari zaman saya SD, saya sering banget dibully, saudara. Ya, saya dibully, dikatain bibirnya tebel lah, pokoknya dicela macam-macam lah, gitu. Saya sampai kuliah aja teman-teman saya bilang itu si doer katanya gitu. Tapi kalau saya cowok mungkin nggak gitu efek ya gitu ya. Cuma kalau buat para wanita pasti kan lebih berat gitu. Nah, terus waktu saya mulai SMA segala macam, saya itu punya banyak issues. Masalah dosa, masalah macam-macam. Tapi saya tidak pernah bisa menjadi diri saya sendiri. Kenapa saudara? Papa mama saya itu gembala, pendeta saudara. Saya nggak bisa cerita sama siapa-siapa loh. Itu semua saya pendem dalam hati saya. Kalau ditanyain, Shalom David, apa kabar? Luar biasa tante. Dalamnya hancur. Saudara. Kenapa? Saya tidak pernah bisa jadi diri saya sendiri. Saudara.
Saudara, next slide please. Ini lihat saudara, gambar ini waktu saya lihat gambar ini saya dulu kayak gini nih. Saya mau ketemu siapa? Saya mau ketemu pengerja lain, saya pakai muka ini. Ada orang yang sedih, oh saya buka ini deh, ikut simpati. Padahal hatinya nggak ngerasa apa-apa gitu. Saudara, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami kekecewaan, bisa jadi waktu istilahnya waktu mendem sesuatu kayak saya gitu, saudara, ya kan? Waktu kita mendem sesuatu gitu, itu kan kita mematikan ada rasa yang kita matiin, ngerti ya? Gitu. Kalau kita nggak mau kecewa, kita harus pasang pagar dalam hati kita gitu. Istilahnya we're trying to numb the pain, bikin hati kita kebal sama rasa sakit gitu. Ada yang pernah ngalamin? Oh, angkat tangan pasti pernah. Saudara, ketika kita mematikan rasa sakit dalam hati kita, bisa karena penolakan, karena pernah dikecewain atau whatever it is gitu. Emang sih kita nggak ngerasa sakit hati kita ya. Tapi saudara, kita juga mematikan sukacita. Kita mematikan rasa syukur. Kita nggak bisa ngerasa joy karena kita mematikan numb our pain. Jadi di sini ada kata namanya vulnerability. Saudara, ketika kita belajar menjadi diri kita seutuhnya, kita harus belajar untuk menjadi vulnerable. Yaitu seberapa besar atau kondisi di mana kemungkinan Anda diserang atau dilukai, baik secara fisik maupun emosional. Saudara, ketika kita dikecewakan, saudara ya, kita punya pilihan loh. Kita mau percaya sama orang lagi apa enggak. Seringkali ketika kita menghadapi kekecewaan, penolakan, atau apapun itu, kita pilihannya jadi orang lain, dan hati kita pasangin pagar, supaya nggak ngerasain penolakan, dikecewain segala macam. Saudara, jadi yang sebenarnya Tuhan mau, ketika kita belajar berani untuk menceritakan diri saya, apa adanya, itu tuh keterbukaan. Saudara, saya tidak akan pernah mau dipimpin sama seseorang yang gak pernah buat salah. Kenapa saudara? Karena pemimpin yang gak pernah buat salah, itu pasti pilihannya cuma dua. Terlalu bodoh untuk sadar, atau terlalu sombong untuk ngaku. Kita mau belajar gereja Radiance di tempat ini. Ini adalah tempat yang aman. Amin. Gereja adalah tempat yang aman di mana saudara bisa jadi diri saudara seutuhnya. Bukan seharusnya. Saya pun berdiri di sini, saya cerita apa adanya gitu. This is who I am. And inilah diri saya seutuhnya, saudara. Kita nggak perlu jadi orang lain, saudara. Saudara, kita isi lihat ya. Ketika kita dikecewakan, kita punya pilihan, saudara ya. Mengampuni, move on, dan kita berani tetap terbuka. Saya ngomong keterbukaan itu tentunya, saudara ya. Nggak ke semua orang, saudara ya. Mesti ingat ya, setiap kita punya boundaries. Tapi setiap kita harus belajar untuk menjadi diri kita sepenuhnya. Saudara, Daud itu dia tetap jadi dirinya loh, dimanapun dia berada. Luar biasa banget. Dan dia jujur. Saudara kalau baca kitab Mazmur, dia jujur saudara. Kalau dia kesel ngelihat orang fasik diberkati, dia cerita sama Tuhan. Dia jujur, nggak semuanya rohani. Dan Tuhan kalau saudara lihat di Alkitab saudara ya, Daud, orang yang mengejar hatinya Tuhan, diceritakan kejadian yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Tapi Tuhan juga memberitahu kita, memperlihatkan kepada kita, bahwa Daud punya juga kelemahan. Punya kegagalan dalam hidup dia. Saudara itu bukan hanya kekuatan saudara. Saudara juga kelemahan saudara. Dan kita satu sama lain, ketika kita sadar kita makhluk sosial saudara. Kekuatan kita menopang kelemahan orang lain. Dan kelemahan saya ditopang oleh kekuatan orang lain. Itulah indahnya tubuh Kristus. Amin. Daud mungkin gak diterima
ketika dia jadi dirinya sendiri di keluarganya. Tapi suatu kali dia ketemu sama rombongan orang. Saudara nanti bisa lihat tadi Daud di Gua Adulam, saudara bisa baca. Daud ketemu 300 orang, istilahnya kalau standarnya dunia, loser. Orang yang gak dianggap sama dunia, putus asa, gagal, banyak hutang. Daud jadi pemimpin mereka. Saudara lihat, Daud mengalahkan Goliat oleh karena dia seorang gembala. Dan oleh karena dia seorang gembala, jujur terhadap identitas dirinya. Dia bisa memimpin 300 orang itu menjadi pahlawan yang gagah perkasa yang mengalahkan banyak musuh dalam kehidupan mereka. Saudara, saudara dan saya diciptakan Tuhan uniquely different. Saya mau bilang ini buat para suami di sini, mungkin juga yang akan menjadi suami. Saudara, salah satu alasan wanita insecure itu diri kita loh sebagai suami. Saya mau kasih tahu ya, saya ulas sekali lagi ya. Alasan kenapa banyak wanita insecure akan dirinya itu oleh karena kita sebagai laki-laki menuntut wanita itu untuk memenuhi standar ini loh. Saya punya istri gitu ya. Ya punya istri, punya anak masa nggak punya istri ya. Saya punya istri gitu. Di mata saya, istri saya itu selalu cantik. Mau berat badan berapapun, di mata saya tetap cantik. Satu-satunya alasan kenapa saya mau dia, misalnya berat badannya turun, bukan biar cantik, enggak. Tapi supaya di hidupnya lebih sehat. Saudara, ketika saya ngelihat istri saya punya stretch mark di perutnya, orang bilang itu jelek, banyak cewek berusaha dihapus. Buat saya waktu lihat itu, saya lihat kelahiran anak saya yang pertama dan kedua. Itu punya cerita buat saya. Saudara, kalau saudara jadi laki-laki, mari ciptakan rumah di mana istri dan anak-anak merasa diterima seutuhnya dan sepenuhnya tanpa syarat. Amin. Ada calon suami di sini? Ada. Ya sudah. Tadi dari awal kan saya udah bahas sisi wanitanya. Sekarang sisi prianya gitu. Saudara, kita harus menciptakan kondisi atau budaya di mana orang bisa jadi dirinya seutuhnya. Saudara, saya dulu nggak pernah bisa jujur sama orang tua saya karena harga kejujuran itu mahal banget. Gitu. Saudara, kenapa anak kita bohong sama kita? Karena kalau setiap kali jujur, harganya kemahalan. Kenapa karyawan kita suka bohongin kita? Karena kalau dia jujur, kelar hidupnya. Nah, ini loh saudara. Kita mau orang jadi luar biasa, saudara. Dan saudara nanti boleh search di YouTube, saudara ya. Ada social researcher, dia social researcher itu bahasa Indonesia apa ya? Apa ya bahasa Indonesia? Oke, jabatan dia itu namanya social researcher, namanya Brené Brown, saudara ya. Nah dia itu riset tentang vulnerability ini selama 6 tahun, dulunya nggak kenal Tuhan, setelah selesai riset dia jadi anak Tuhan itu. Karena dia menemukan ini tuh masalah utama, saudara, untuk kita bisa terbuka. Saudara ya, jadi balik lagi saya ingatkan, yuk sama-sama, jadilah diri sendiri. Satu lagi saudara saya ingat, saudara tahu kenapa mujizat ngasih makan 5.000 orang itu menunya 5 roti dan 2 ikan? Kenapa? Nggak tahu, coba menurut kalian kenapa? Kenapa mujizat 5.000, ngasih makan 5.000 orang itu 5 roti dan 2 ikan menunya? Karena itu yang ada. Kalau hari itu ada yang bawa Big Mac, mereka makan Big Mac. Kalau bawa KFC, mereka makan KFC. Ketika kita menjadi diri kita yang seutuhnya dan sepenuhnya, kita jadi sadar apa yang kita punya. Saudara tahu kenapa Daud melawan Goliat pakai ketapel dan nggak pakai pedang, nggak pakai tombak,
nggak pakai perisai, karena itu yang dia punya. Seringkali kita suka bandingin apa yang kita punya dengan orang punya. Kita pengen yang dia punya, nggak menyadari yang kita punya. Tapi Tuhan pakai yang siapa punya? Saya punya, Anda punya. Balik lagi, kita harus melawan Goliat kita dengan apa? Diri kita sendiri. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Yuk, yang wanita mungkin bisa bilang ke sebelahnya, kamu cantik loh. Ayo. Kamu cantik loh. Kalau yang cowok, kamu ganteng loh. Saudara, the truth will set you free. Amin. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my father's house, there's a place just for me. I'm a child of God. Yes, I am. Not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Boleh gak? Kalian yang pasangan, yang suami istri, atau kalau enggak temennya gitu. Doain yuk satu sama lain yuk. Perkatakan hal yang baik. Apa yang kamu lihat luar biasa dalam hidup mereka. Boleh saya minta gitu saudara? Boleh? Yuk, sama-sama yuk. Yang bertiga nih, Tante juga boleh. Katakan hal apa yang luar biasa yang Tante lihat tentang dirinya. Ayo, silakan. Mama boleh itu Mak, tolong. Ada yang satu ya. Halo. Saudara ingat ya, doain. Pastikan orang itu dengar perkataanmu. Jangan cuma tumpangin tangan terus bahasa roh, dia nggak ngerti kamu ngomong apa tentang dia. Si Briana, boleh tolong doain satu sih?
Boleh saya minta Pastor Joel? Nah. Oh, yes I am. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Terima kasih Tuhan, Engkau buka mata kami sore hari ini. Untuk kami bisa melihat kehidupan kami seperti Engkau melihat kami, Tuhan. We are your beloved child, Lord. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu, Tuhan. Dan kami mau melihat diri kami seperti Tuhan melihat kami. Yes, Lord. Thank you buat semua yang spesial yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau mungkin saat ini kami masih belum memahaminya, Tuhan. Di satu hal kebenaran yang kami terima pada sore hari ini, Tuhan. Semuanya dengan sangat sempurna, sangat spesial. Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Thank you buat hari ini, Tuhan. We release blessing buat saudara-saudara kami yang ada di kiri, di kanan kami, semua kami hari ini, Tuhan. Kami pulang dengan satu perjumpaan dengan Tuhan. Kami pulang dengan satu revelation yang memerdekakan kami. That set us free, Lord. Thank you, Lord. Kalau kami aman, kami tenang karena kami ada di rumah kami, Tuhan. Dan rumah kami ada di dalam hati-Mu, Tuhan. Kami semua punya tempat di dalam hatinya, Tuhan. Tuhan, kami berdoa sore hari ini biar berkat Tuhan tercurah buat Pastor David, Tuhan. Yang telah menjadi berkat buat kami pada sore hari ini. Kami percaya, Tuhan, akan ada banyak orang yang dimerdekakan, Tuhan. Akan ada banyak orang yang mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Yes, Lord. Thank you untuk membangkitkan suatu pasukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan akan bangkitkan suatu pasukan, Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you buat keperkasaan. Thank you buat hikmat. Yes, Lord. Thank you buat strategi-strategi yang baru yang Tuhan berikan, Tuhan. To raise an army. Untuk membangkitkan suatu pasukan yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. We speak grace, we speak blessing, Tuhan. Tuhan berkati Pastor David, Tuhan. Tuhan berkati istri, anak-anak, semua keluarganya, Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini, Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, siapa yang diberkati pada sore hari ini? Amin, kita diberkati sore hari ini. Silakan duduk kembali. Ya, setelah ibadah ini nanti kalau masih ada yang mau didoakan atau mendoakan, ya feel free ya. Kita keluarga di tempat ini, so kita mau sama-sama saling support, kita mau sama-sama saling release blessing ya. Nanti setelah ibadah ini juga saudara bisa memberikan persembahan ya, ada kotak di tengah atau lewat transfer bank ya, lewat QRIS yang ada di depan sini ya. Ada satu pengumuman ya, saya mengajak saudara-saudara ya, sebenarnya khususnya buat anak-anak muda, jadi buat orang tua yang punya anak yang muda ya bisa join kita, akan buat worship night sama-sama ya. Hari Sabtu jam 5 sore di GBI Fatmawati ya. Saya berharap bahwa kita itu bisa melayani anak-anak muda. Jadi di sini bukan lagi hanya sekedar kita datang untuk feel something gitu ya, tapi aku pengen yang di Radiance ini bisa melayanin anak-anak muda yang
Jadi nanti ada beberapa cabang dari GBI Fatmawati ya, dan banyak kita undang anak-anak muda juga, dan saya percaya bahwa mereka perlu untuk di jamah Tuhan merasakan kasih Bapa. Ya, temanya adalah a loving father, Bapa yang penuh kasih. So kehadiran kita ya nanti di hari Sabtu itu akan sangat memberkati banyak anak-anak muda. Kita pokoknya ini acara kita sama-sama rame-rame, pokoknya kita mau supaya generasi ini bangkit sama-sama ya, mereka dipulihkan yang kayak tadi Pastor David khotbah ya. Mereka bisa ketemu identitas mereka ya. Mereka bisa lihat diri mereka seperti Tuhan ngelihat mereka. Amin. So yang bisa join bisa nanti kita akan atur sama-sama biar bisa jalan bareng-bareng. Oke, itu aja buat hari ini ya. So thank you buat hari ini, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Not forsaken, I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Sing, I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am. Yes, I am. I am who you say I am. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Mari angkat tangan-tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini saya percaya kita bukan hanya know our identity. Tapi ketika saudara bertemu dengan orang, mungkin itu temanmu, mungkin itu anakmu, siapapun itu. Bertemu dengan saudara, mereka bisa mengenal identity mereka. Bertemu dengan saudara, mereka bisa seperti Bapa yang dekat dalam kehidupan mereka dan Bapa yang reveal tentang diri mereka. Tuhan akan kasih saudara hari-hari ini wisdom, hikmat, revelation. Sehingga ketika saudara bertemu dengan orang, engkau bisa memanggil mereka dengan panggilan mereka di dalam Tuhan. Engkau bukan hanya ketemu mereka seperti biasa. Engkau bisa memanggil mimpi-mimpi yang mungkin sudah terkubur di dalam kehidupan mereka. Engkau bisa kembali redefine rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. So, I just want you to receive it. Saya mau saudara terima ini sore hari ini. Yes Lord, biar lewat kehidupan kami Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Yes, thank you Lord. Tuhan akan bawa kami untuk kami membukakan kepada setiap kehidupan mereka Tuhan. Untuk berkata kepada orang-orang yang ada di dalam penjara, keluarlah. Yes Lord, yes Lord. Thank you for this anointing Lord. Thank you for this grace Lord. Yes, amin. More Lord.
Kami terima ini Tuhan sore hari ini Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kami bersyukur buat sore hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan. Setiap kami, apa saja yang kami buat dengan tangan kami, Engkau buat kami berhasil Tuhan. Engkau yang bukakan pintu-pintu di hadapan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang bawa kami ke padang rumput yang hijau. Engkau yang membawa anak-anak-Mu ke air yang tenang Tuhan. Engkau gembala kami yang baik. Kami tidak akan kekurangan apapun juga. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh Kudus-Nya menyertai kehidupanmu. Hari ini sampai selama-lamanya, saudara yang percaya katakan, Amin.